Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik, materi kali ini kita akan bahas mengenai percabangan atau if statement. Capaian pembelajaran adalah untuk mengetahui dasar-dasar percabangan. Yang kedua, memahami penulisan percabangan dengan menggunakan if. Yang ketiga, mengetahui pemilihan jenis percabangan yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. Indikatornya adalah mahasiswa mampu menjelaskan dasar percabangan, mahasiswa mampu menuliskan contoh program menggunakan percabangan, mahasiswa mampu memilih jenis percabangan sesuai dengan kasus yang dikerjakannya atau dipilih. Pengantar adalah salah satu permasalahan yang terjadi atau pasti ditemui dalam pembuatan program adalah suatu percabangan atau if statement. Percabangan adalah suatu pemilihan statement yang akan dieksekusi secara terstruktur, di mana pilihan tersebut didasarkan atas kondisi tertentu. Di dalam pemrograman C++, terdapat dua jenis struktur yang digunakan untuk mengimplementasikan percabangan, yaitu dengan struktur if dan yang kedua dengan struktur switch. Ini adalah contoh penulisan if satu kondisi, di mana if kondisi pertama jika terpenuhi, maka statementnya ada beberapa tergantung dari kebutuhan. Jika tidak terpenuhi, maka bisa dilakukan statement berikutnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat atau mari kita perhatikan contoh program berikut ini. Baik, berikut adalah contoh penggunaan if dengan single statement dengan satu kondisi. Di sini saya akan membuat satu variabel yang fungsinya untuk menyimpan data nilai. Saya akan buat masukkan data cout, masukkan nilai yang diinginkan, nilai. Jika sudah, hasil inputan saya akan masukkan ke dalam variabel nilai. Saya kasih if statement, if kondisi nilai lebih besar dari 5 sama dengan 5. Statementnya adalah cout selamat Anda lulus. Nah, ini salah satu contoh if dengan single kondisi dan single statement. Jadi kita akan lihat hasilnya. Sudah sedikit kesalahan mungkin di sini. Nah, saya masukkan nilai 6, maka yang keluar adalah selamat Anda lulus. Itu kalau kondisi terpenuhi, karena tadi kondisi ditunjukkan dengan angka lebih besar sama dengan 5. Sekarang bagaimana kalau kita akan coba kondisi dengan yang lebih kecil, misalnya dimasukkan nilai 4. Nah, di sini tidak akan keluar apa-apa. Tetapi jika kita ingin menambahkan statement yang lain, kita bisa menambahkan dengan cara cout. Silahkan belajar lebih giat lagi. Semoga sukses. Jadi sini harus saya tambahkan yang lain. Ini kita coba. Maaf, tanda petiknya lupa. Saya masukkan 6 atau 10 mungkin. Oke, selamat Anda lulus. Silakan belajar lebih giat lagi. Semoga sukses. Baik, ini adalah
contoh if dengan satu kondisi dengan multiple statement. Selanjutnya kita akan mencoba if dengan else, atau nanti ditentukan bahwa jika kondisi pertama tidak terpenuhi maka akan keluar statement kedua. Ini saya akan masukkan cout silahkan belajar lebih giat lagi. Baik, jadi inputan tadi akan menentukan dia program akan mengambil nilai yang pertama atau statement yang pertama atau statement kedua berdasarkan nilai yang diinputkan. Maka di sini dijelaskan bahwa ketika if nilai lebih besar sama dengan 5, maka program akan mengeluarkan selamat Anda lulus. Tetapi jika tidak atau kurang dari 5, maka program akan mengeluarkan silahkan belajar lebih giat lagi. Kita akan coba. Sini saya masukkan nilai 4, maka silahkan belajar lebih giat lagi. Tetapi jika saya memasukkan nilainya 7, maka keluarnya selamat Anda lulus. Baik, itu salah satu contoh if dengan single kondisi dan single statement. Walaupun di situ ada else-nya, tetapi itu menunjukkan bahwa kondisi else itu jika kondisi pertama tidak terpenuhi. Sehingga pada dasarnya if itu hanya ada dua pilihan, ketika kondisi terpenuhi statement apa yang dikeluarkan, dan jika kondisi tidak terpenuhi maka statement kedua apa yang akan dikeluarkan. Tetapi jika kita nanti mau menambahkan if lagi atau if bertingkat, kita bisa menambahkan di sini apapun kondisinya, bahwa if itu tetap mengeluarkan bahwa nilai atau hasil dari statement adalah true atau false. Bisa tambahkan nilai lebih besar sama dengan 6 yang di awal saya rubah menjadi 8, Anda lulus dengan grade A. Sementara yang di sini saya masukkan Anda lulus dengan grade B. Terus jika saya akan menambahkan di bagian bawah di sini else if lagi, kondisinya nilai lebih besar sama dengan 4, cout Anda lulus dengan grade C, else cout maaf, Anda tidak lulus, silahkan belajar kembali. Di sini ada 3 percabangan. Yang percabangan pertama adalah ketika nilai itu lebih besar dengan 8, maka statement pertama akan dikeluarkan. Tetapi ketika nilai itu lebih besar sama dengan 6, dia akan mengeluarkan statement kedua. Ketika nilai lebih besar dari 4, maka dia akan mengeluarkan statement keempat. Tetapi ketika nanti nilai itu dimasukkan 7, otomatis statement kedua yang akan dikeluarkan. Tetapi ketika itu nilai tidak kurang dari 4, maka statement keempat akan keluar. Baik, kita akan coba jalankan programnya. Ini masih ada kesalahan. If nested if nilai
Baik, di sini kesalahannya adalah saya menggunakan huruf N-nya besar, harusnya kecil karena di dalam pemrograman C++ itu menggunakan case sensitif. Ini maaf, ini belum kembali. Cout, ada spasi, dikurang titik koma. Baik, di sini saya akan memasukkan nilai misalnya 2, maka yang keluar maaf Anda tidak lulus. Sekarang kalau dicoba dengan nilai 6, Anda lulus dengan grade B. Maksudnya di sini adalah statement if itu akan mengecek dari atas ke bawah. Jadi if pertama kan dicek, ketika kondisi terpenuhi akan diambil statement pertama, tetapi jika tidak terpenuhi dia akan ngecek lagi pada kondisi kedua. Jika kondisi kedua tidak terpenuhi, maka dia akan mengambil lagi, ngecek lagi dengan statement ketiga. Jika statement ketiga juga tidak terpenuhi, maka dia akan mengeluarkan statement keempat. Jadi intinya ketika saya menggunakan if berarti tetap ada proses pengecekan dari atas ke bawah. Di dalam if ada yang menggunakan single kondisi seperti contoh yang ada di sini, ada juga yang menggunakan multiple kondisi. Kalau kita menggunakan multiple kondisi berarti ada dua hal yang harus diperhatikan, karena kondisi di situ adalah N itu berarti kondisi pertama dan kedua harus terpenuhi, dan OR kondisi salah satu kondisi terpenuhi. Baik, kita akan coba untuk menggunakan multiple kondisi di sini. Baik, saya akan tambahkan variabel baru, misalnya MTK. Saya masukkan cout, masukkan nilai matematika. Online Jin MTK. Nah, di sini saya akan tambahkan N, tambahkan kurung dulu 1 di depan. Entah di sini dikasih tanda N 2 kali, kasih kurung, MTK lebih besar sama dengan 70. Nanti juga saya tambahkan kurung N kurung MTK lebih besar sama dengan 70. Di sini juga akan saya tambahkan MTK lebih besar sama dengan 70. Baik, di sini menggunakan statement double statement atau multiple statement dengan menggunakan penghubung N. Jadi salah satu atau dua kondisi harus terpenuhi untuk mendapatkan nilai. Baik, kita akan coba. Di sini saya masukkan nilai yang diinginkan, misalnya 50, 70, atau 85. Nilai matematikanya 85, 80. Nah, sehingga di sini Anda selamat, Anda lulus dengan grade A. Tetapi jika nilai salah satu kondisi tidak terpenuhi, maka langsung dinyatakan tidak lulus. Misalnya sini saya kasih 80 dan nilai matematika saya kasih 65, maka maaf Anda tidak lulus karena kondisi pertama terpenuhi dan kondisi kedua tidak terpenuhi. Berarti tadi N itu menghubungkan dua kondisi dan dua-duanya harus terpenuhi. Berbeda kalau kita menggunakan OR.
Kalau kita menggunakan OR salah satu kondisi terpenuhi, maka mahasiswa tersebut akan dinyatakan lulus. Sebagai contoh ini saya gunakan OR. Beda kalau tadi N kita menggunakan tanda N atau dan, sekarang kita menggunakan strip. Kita akan coba, ini adalah OR. Algoritmanya, jika salah satu dari kedua kondisi ini terpenuhi, maka dia dinyatakan lulus. Ini saya masukkan 70, yang ini saya masukkan 45. Berarti ini tadi kondisinya terpenuhi dengan nilai B, yang ini tidak terpenuhi. Maka siswa akan dinyatakan selamat Anda lulus dan grade A. Apapun kondisinya, jika salah satu terpenuhi, maka siswa atau dianggap lulus. Itu salah satu contoh ketika kita menggunakan dua kondisi, sehingga nanti kalau kalian mau menambahkan kondisi, ya berarti tinggal menambahkan kondisi di belakangnya. Baik, demikian contoh percabangan baik dengan single statement atau kondisi tunggal maupun dengan kondisi jamak atau single condition dan multiple condition. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.